IGD atau instalasi gawat darurat merupakan salah satu layanan yang dipersiapkan untuk melayani pasien yang dalam keadaan atau kondisi darurat dan butuh penanganan cepat di rumah sakit. Pelayanan ini menggunakan sistem triase yang mana pasien dengan gawat darurat atau emergensi lah yang diutamakan dan bukan berdasarkan antrean. Reportasi khusus saya Ajeng Hatalea kali ini kita akan melihat seperti apa pelayanan di IGD Siloam Hospital Ambon. Di pintu masuk kita bisa melihat di sini ada tulisan triase. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa triase ini merupakan salah satu sistem yang digunakan untuk melayani pasien dalam kondisi kedaruratan. Penjelasan lebih jauhnya langsung aja nanti kita akan wawancara bersama dengan Head of Emergency Siloam Hospital Ambon, Dr. Iwana Teresia. Di sini sudah ada dokter di sini. Selamat siang. Baik dok, boleh dijelaskan terkait dengan triase ini dan bagaimana di IGD Siloam Hospital Ambon? Baik, jadi semua yang seperti sudah kakak sebutkan tadi, semua pasien yang datang di emergency Siloam ini tidak berdasarkan sistem antrian ya, tapi berdasarkan triase. Triase itu apa? Kita menilai suatu kondisi kegawatan pada pasien itu. Jadi misalkan di emergency ini ada pasien-pasien yang triase 1 yang kita bilang pasien gawat dan juga gawat darurat. Jadi dalam artian kondisinya kritis, jika tidak ditangani segera maka akan mengancam nyawa. Nah, itu dimana bisa kita lihat kriterianya di situ ada gangguan pada jalan nafas ya, ada gangguan pada jalan nafas, pernapasannya, kemudian sirkulasi peredaran darahnya. Nah, contoh sakitnya itu seperti henti nafas, henti jantung, nyeri dada, ada penurunan kesadaran, perdarahan hebat, kejang, dan juga kayak stroke seperti itu. Itu pasien kriteria triase 1 Kak untuk gawat darurat. Jadi yang biasa kecelakaan berat, yang itu pasti yang tidak sadar, yang serangan jantung itu kategori triase 1 itu akan selalu kita utamakan layanannya meskipun dia datang dari belakang, tapi tetap dia yang kita utamakan. Kemudian pasien yang triase 2 yang warna kuning ini itu adalah pasien-pasien yang gawat tapi tidak darurat, dalam artian jika dibandingkan dengan triase yang 1 tadi, penanganan pada triase yang 2 masih bisa kita tunda dulu, kita tangani dulu yang triase 1. Tapi bukan berarti yang 2 ini tidak ditangani juga, tetap harus kita tangani, tapi tidak sesegera yang triase 1. Triase 2 itu adalah pasien-pasien yang tidak mengalami gangguan ABC yang tadi, airway, breathing, dan juga sirkulasi, tapi mereka darurat, dalam artian dia mungkin kecelakaan terus ada luka robek kecil yang harus dijahit. Nah itu kan perlu tindakan segera, tapi dia tidak darurat. Maksudnya kalau saya tidak menangani jahitnya itu dalam waktu kayak 10 menit, dia masih bertahan gitu dibandingkan dengan pasien yang serangan jantung tadi. Kan serangan jantung harus saya tangani terlebih dahulu. Nah, untuk pasien-pasien triase 2 ini juga bisa untuk pasien yang muntah, diare, mungkin yang sudah muntah 5 kali atau 10 kali diare, yang tidak nyaman, yang sudah tidak bisa lagi dia berobat di poliklinik. Nah, itu dia darurat. Jadi dia harus masuk ke emergency. Nah, kemudian ada triase ketiga yang itu dimana dia tidak gawat dan juga tidak darurat. Nah, tapi pengen berobat saja. Dia memang dalam kondisi sakit, tapi tidak harus maksudnya kalau pun besok berobat atau kayak malamnya berobat atau bisa datangnya pagi malamnya berobat, itu pun tidak akan mengancam nyawanya. Nah itu untuk pasien kategori triase 3 atau yang kita lihat warna hijau ini, jadi masih stabil, masih bisa berobat di poliklinik, mau menunggu antrian, masih bisa jalan sendiri kayak begitu. Baik, lalu bagaimana dengan prosedur penanganan pasien dengan kategori atau triase 1, 2, 3 begitu tiba di IGD Siloam ya? Baik, ketika pasien datang tentunya ada petugas triase kami, yaitu perawat ataupun dokter. Jadi dokter jaga IGD kami dan juga perawat bisa melihat langsung secara klinis. Yang pertama kita lihat dulu klinisnya, sadar atau tidak. Kalau tidak sadar sudah pasti triase 1 ya, itu akan kita tangani terlebih dahulu di ruang resusitasi sebelah sana. Itu untuk menstabilkan kondisi pasien. Jadi pasien yang terkena serangan jantung, stroke dan lain sebagainya langsung kita stabilkan di ruang resusitasi. Ya, mari saya tunjukin. Ya,
Ya, jadi kalau untuk kena serangan jantung, henti jantung sudah ada alat defib dan sudah ada monitor dan kita bisa memantau kondisi pasien dan juga langsung melakukan tindakan. Ini di sini bed resusitasinya ya. Kemudian nanti pasien yang dengan triase 2 itu kan masih sadar ya. Namun biasanya mungkin ada keterbatasan, misalkan lemas, perlu kursi roda atau perlu kita bisa petugas bisa menjemput dan juga kemudian melakukan tanda-tanda vital di bagian triase tadi. Jadi kita tensi, kita lihat saturasinya, masih bisa komunikasi dengan pasiennya. Kemudian untuk pasien yang triase 3 ya tentu saja masih maksudnya dari secara fisik masih bisa berjalan sendiri dan masih bisa komunikatif. Nah, itu lebih bisa kita arahkan untuk duduk dulu sampai kita menangani pasien-pasien yang lebih tinggi triasenya. Saya itu Dr. Denis. Nah, itu dokter jaga IGD kita. Sehari kita punya 2 shift, jadi 24 jam cover selalu ada dokter jaga. Kita di sini panggilnya RMO ya, Resident Medical Officer, untuk bertanggung jawab di emergency dan juga setelah office hour beliau yang akan mengambil keputusan. Jadi pemegang keputusan tertinggi adalah dokter jaga kita. Dan juga untuk panggilan ambulans akan menjemput pasien maupun kita merujuk pasien selalu ditemani oleh dokter jaga kita. Jadi nggak pernah pasien ambulans itu tidak didampingi oleh dokter, selalu didampingi. Dan mungkin boleh menjelaskan bagaimana IGD menangani pasien darurat yang membutuhkan penanganan dokter spesialis. Baik, untuk IGD Siloam Ambon sendiri, kita itu punya sistem kalau misalkan pasien dalam kondisi gawat darurat dalam artian triase 1 tadi yang sudah saya jelaskan butuh penanganan segera, itu respon time dokter umum kita punya target 0 menit dari pasien datang langsung dilihat sama dokter umum. Kemudian kalau memang kondisinya benar triase 1, langsung akan kita konsultan ke dokter spesialis kita, terutama yang bagian kandungan, penyakit dalam, anak dan juga kandungan itu punya target datang ke IGD. Jadi dokter-dokter tersebut wajib melihat pasien tersebut 30 menit setelah pasiennya tiba di IGD. Jadi untuk dokter spesialis kami untuk pasien gawat darurat memang sangat diutamakan langsung datang ke IGD untuk melihat pasien tersebut. Dan juga untuk kasus yang misalkan triase 2 dan lain yang triase 3 atau apa, itu biasanya kita arahkan ke, kalau triase 3 kita arahkan ke dokter spesialis langsung, masih bisa mendaftar ke poliklinik kami untuk berobat jalan. Namun kalau untuk yang triase 2 yang perlu penanganan atau mau dirawat inap, itu dokter spesialis kami bisa kami konsultan. Kami punya sekitar 50 orang spesialis buat kita konsultan. Jadi cukup lengkap. Dok, ini pertanyaan terakhir saya nih, apa yang menjadi unggulan IGD di Siloam Hospital Ambon dengan rumah sakit lain? Yang pertama ya saya sebutkan tadi, kita punya ambulans call. Jadi ada panggilan ambulans yang sudah terintegrasi langsung dengan bagian pusat kami. Jadi 24 jam pasien-pasien bisa menelpon ambulans kami untuk menjemputnya jika dalam kondisi gawat darurat. Itu mungkin yang sebagian rumah sakit di Ambon belum punya untuk sistem yang terintegrasi seperti itu. Kemudian yang kedua, kita juga penanganan CT scan pasien yang terduga stroke itu kita punya target kurang dari 30 menit. Jadi memang sangat cepat pada saat pasien datang, dokter kami memeriksa dan terduga stroke, kita punya target untuk pemeriksanya CT scan kepalanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Kemudian untuk keunggulan lainnya, telepon kami juga dalam 3 kali dering itu target kita sudah diangkat. Jadi untuk pelayanan dan juga respon time di IGD Siloam Ambon sudah dipastikan yang tercepat dan juga yang terdepan. Baik, Pak, ini boleh disampaikan seperti apa pelayanan di Siloam Hospital Ambon? Pelayanannya sangat biasa, pelayanannya sangat cepat, terus dokternya juga melayani pasien dengan baik. Lekas 10 ya. Ya.
sumber daya manusia yang mumpuni dan pelayanan yang baik tentunya siap melayani masyarakat di bumi raja-raja ini. Saya Ajeng Hatalea dan Mario Napesa melaporkan langsung dari Siloam Hospital Ambon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.